Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah hadirin sekalian mendengar bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Karena dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irene Kisyalae. Saya berumur 16 tahun dan saya siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Kusuma Atambua. Yang terhormat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Bapak Ketua Panitia Lomba, para Dewan Juri, dan para hadirin sekalian yang saya kasihi. Limpah terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Bapak Ketua Panitia Lomba, dan para Dewan Juri karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti lomba pidato ini dengan tema moderasi beragama. Dan judul yang saya bawakan dalam pidato ini adalah pentingnya moderasi dalam beragama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua masih bisa ada sampai saat ini. Para hadirin, sebelum saya menguraikan pidato ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai arti kata dari moderasi. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Kemudian secara istilah, moderasi merupakan sikap dan pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Para hadirin yang terhormat, Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, yang memuat banyak sekali keberagaman, yang terdiri dari keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama. Yang paling menonjol di sini adalah agama. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia menganut 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan setiap individu mempertahankan agama kepercayaan mereka. Nah, hal ini menyebabkan masing-masing agama merasa agamanya paling benar dan agama yang lain salah. Karena tindakan inilah ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi radikal dengan kepercayaannya, sehingga Indonesia seringkali diterpa oleh isu tentang radikalisme. Kelompok yang radikal ini bukan hanya mempertahankan agamanya, tetapi memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaan mereka dengan cara yang ekstrim. Hadirin yang saya kasihi, munculnya kelompok-kelompok yang ekstrim ini semakin hari semakin mengembang difaktori oleh berbagai hal. Contohnya seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, yang ajaran-ajaran ekstrimnya semakin berkembang di Indonesia, yang juga dapat memecahkan persatuan bangsa ini. Sebab Indonesia adalah negara yang agamis, walaupun
bukan negara yang berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa kita rasakan sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia, sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kondisi inilah, maka di Indonesia permasalahan agama menjadi permasalahan bangsa. Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun pemahaman seseorang atau seberagam apapun pemahaman suatu kelompok terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem. Moderasi sangat penting untuk digaungkan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Hadirin, pentingnya moderasi dalam beragama dikarenakan adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu yang semakin bertumbuh dan berkembang dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Dan ketika ideologi atau pengajaran yang mereka sampaikan tidak mendapat respon yang baik seperti yang mereka harapkan, maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Contohnya seperti aksi teror, penyerangan, bahkan pengeboman. Nah, ini adalah dampak dari pemahaman ajaran agama yang berlebihan. Lalu, bagaimana cara kita memahami ajaran agama yang kemudian akan terwujud pada perilaku yang moderat? Moderasi beragama bukanlah ideologi, tapi moderasi beragama adalah sebuah cara pandang dalam proses untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini seperti yang sudah saya jelaskan di awal pidato saya, bahwa arti kata moderat merupakan tidak berlebih-lebihan dan tidak ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragamanya dan bukan agama itu sendiri. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat juga bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah pada kebebasan yang tanpa aturan dalam beragama. Tetapi menjadi moderat yaitu menjalankan agamanya sesuai koridor sehingga tidak menimbulkan cara beragama yang ekstrem. Nah, kesimpulannya di sini, marilah kita menjadi orang-orang yang bermoderasi dalam kita menjalankan agama kita masing-masing, agar bangsa kita Indonesia tidak menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian hanya karena masalah agama. Tetapi mari bersama-sama kita saling menghormati kepercayaan masing-masing dan cara menjalankan agama agar tercipta kerukunan di antara kita, baik dalam umat beragama maupun dalam antar umat beragama, yang nantinya bisa menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi lebih maju dan kondusif. Hadirin sekalian, demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi.